Ayah, Ayah, aku... Lu Yuan. Lu Yun sedang di London sekarang. Di sana, sudah jam 2 pagi. Dia pasti sudah tidur. Apa yang harus saya lakukan? Gu Yuan. Gu Yuan datang dan selamatkan aku. Aku berada di Jalan North Ring Gate nomor 3. Panggil orang-orang dan suruh mereka masuk. Mau lari kemana kau? Wanita ini benar-benar bisa lari. Coba lari lagi. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Kami bertindak atas perintah orang lain. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena buta. Mengapa membuang kata-kata dengannya? Serang. Gu Yuan. Yunso, apa kau baik-baik saja? Kemarilah. Dengan aku di sini hari ini, tidak ada yang bisa merundungmu. Awas. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Jika kau tidak bicara, kau tidak akan melihat matahari besok. Gu Yuan. Jangan membunuh siapapun. Kak Gu Yuan, kau baik-baik saja. Apa yang bisa terjadi padaku? Kak Gu Yuan, kau adalah Kak Gu Yuan, pemimpin perkumpulan naga hitam. Gu Yuan, Yama yang hidup itu. Gu Yuan, kami gagal mengenali status Anda. Tolong lepaskan kami. Kak Gu Yuan, kami salah. Ampuni nyawa kami Kak Gu Yuan. Tolong ampuni kami. Ampuni nyawa kami. Bicara. Tangan mana yang menyentuhnya? Kau tidak mengerti bukan? Potong semuanya. Tidak. 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 Gu Yuan. Mari kita hubungi polisi. Mereka akan menghadapi hukuman hukum. Jangan lakukan hal seperti ini lagi. Oke. Jika kau terus berkelahi dan membunuh, aku tidak akan pernah memedulikanmu lagi. Dimengerti. Tenanglah, jangan menangis lagi. Dasar cengeng. Oke. Berhenti menangis. The film was translated and narrated by M Media. Selidiki masalah ini dengan tuntas. Lalu serahkan mereka ke polisi. Kak Gu Yuan, apakah ada instruksi lain? Gu Yuan. Terima kasih sudah datang menyelamatkanku hari ini. Aku sangat bahagia. Saat kau dalam bahaya, kau bisa menghubungiku. Aku akan lebih berhati-hati di masa depan. Aku tidak perlu merepotkanmu lagi. Di mana kau tinggal, aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Aku bisa naik taksi pulang sendiri. Dian masih di rumah. Aku tidak bisa membiarkan dia tahu. Dian adalah putrinya. Ini sudah lewat tengah malam. Bagaimana jika kau dalam bahaya lagi? Itu seharusnya tidak terjadi.
Tebak siapa aku? Tentu saja itu, favoritku Gu Yuan. Dan ada juga bunga tulip kesukaanmu. Apa kau menyukainya? Di mana suamimu? Mengapa dia tidak datang menjemputmu? Dia sedang di luar negeri. Dia sangat sibuk. Tadi sangat berbahaya. Namun dia tidak ada di sisimu. Suami macam apa dia? Dia sibuk dengan pekerjaannya. Dan lagi, dia memperlakukanku dengan sangat baik. Dia dan aku hidup dengan sangat bahagia. Pekerjaan penting. Atau penting bagimu? Terima kasih untuk hari ini. Aku pulang. Sebaiknya kau kembali dan istirahat lebih awal. Shen Yunso. Kau sangat kejam. Aku menyelamatkanmu. Namun kau bahkan tidak memberiku minum. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan dia melihat Dian-Dian. Aku seorang wanita yang sudah menikah. Kau pria dewasa, masuk ke rumahku di tengah malam. Tidak baik jika orang lain melihat. Apa yang sedang kau lakukan? Kau gila. Ini baru permulaan. Aku seorang wanita yang sudah menikah. Apakah punya suami itu masalah besar? Sudah kukatakan sebelumnya, Shen Yunso, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Shen Yunso, apakah kau punya hati? Aku mendengar kau berteriak minta tolong. Aku segera datang menyelamatkanmu. Lukaku saja belum sembuh. Ibu sudah kembali. The film was translated and narrated by M Media. Jadilah anak baik Dian-Dian. Ibu, Cepat kembali tidur. aku perlu bernapas. Cukup. Kembali tidur sekarang. Dia putrimu. Dian-Dian, besok kau ada sekolah. Tidurlah sekarang. Ibu, paman yang tadi itu. Dia terlihat seperti orang yang sering ibu lihat. Paman di dalam foto. Dia hanya teman ibu. Ibu paman itu sangat tampan. Apakah ibu menyukainya? Jadilah anak baik Dian-Dian. Tidurlah sekarang. Ibu akan mematikan lampunya. Selamat malam. Kau, apa yang kau lakukan berdiri di sini? Dia putrimu. Ya. Dia putriku. Namanya Dian-Dian. Apakah dia anakmu dan suami itu? Berapa usianya tahun ini? Tentu saja dia putriku dan suamiku. Dia berumur 7 tahun ini. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Tuan Gu sudah larut. Anda sebaiknya kembali sekarang.
Memikirkan bahwa dia baru saja putus denganku saat itu. Dan kemudian punya anak dengan orang lain. Shen Yunshu. Dia pria yang sudah memiliki tunangan. Dan akan memiliki 2 anak. Kak Guiyuan, orang yang kau minta untuk kuselidiki, sudah ditemukan. Siapa orangnya? Itu Wang Yao. Itu dia lagi. Ayo pergi. Pulanglah sekarang. Kak Guiyuan, kau akhirnya kembali. Kemana saja kau? Lukamu belum sembuh. Ada apa denganmu, Kak Guiyuan? Bicara. Apa yang kau lakukan pada Yunso? Lepaskan aku. Kau menyakitiku. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau tidak tahu apa-apa. Kalau begitu katakan padaku. 2 preman yang mengikuti Yunso itu. Ada apa dengan mereka? Itu bukan aku. Nona Sulung, lihatlah. Bicara. Siapa yang menyuruhmu mencari masalah dengan Shen Yunshou? Biar ku bantu kau mengingatnya. Aku akan bicara. Berhenti. Berhenti. Itu Nona Sulung. Nona Sulung menelepon dan menyuruh kami melakukannya. Baru mengaku sekarang. The film Gu was Yuan, translated and Aku sudah narrated menyukaimu by selama M bertahun-tahun. Media. Kau bahkan tidak mau melihatku. Apa bagusnya Shen Yunzhou ini? Aku tidak akan membiarkan kalian bersama. Wang Yao. Aku peringatkan kau. Jika Yunso terluka sedikit saja, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Mengapa? Mengapa kau sangat menyukai wanita ini? Diam. Bawa dia keluar dari sini. Ya, Shen Yunzhou, jangan pernah berpikir untuk mengambil Gu Yuan. Lepaskan tanganku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Nona Sulung. Mohon, Pergi. ingat untuk menutup pintu. Yunso. Seandainya saat itu, kita tidak berpisah. Apakah kita juga akan memiliki anak? Halo, Kak. Yunshou, kemarin kau meneleponku tapi aku tidak menjawabnya. Apakah terjadi sesuatu? Tidak apa-apa.
Yunshol, bagaimanapun juga kita adalah suami istri. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kau ceritakan padaku? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku baru saja diikuti oleh 2 preman. Setelah itu, aku berhasil meloloskan diri dari mereka. Itu bagus. Jangan khawatir. Aku akan segera kembali ke dalam negeri. Tidak perlu. Bukan masalah besar. Kau tidak perlu kembali. Tidak apa-apa. Aku punya urusan lain yang harus diselesaikan di rumah. Kau sudah kembali. Dian sayang. Apakah kau merindukan ayah? Dian paling merindukan ayah Lu Yuan. Anak pintar sangat penurut. Kemarilah. Untukmu dan ibu. Aku sudah menyiapkan hadiah. Cepat lihat, apakah kau menyukainya? Kak, kau tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang. Dian dan aku tidak kekurangan apapun. Apa yang aku beli kali ini adalah gaun formal. Bukankah lusa adalah ulang tahun ibu yang ke-60? Aku ingin mengajakmu dan Dian untuk menghadirinya bersama-sama. Aku tahu ibu dan kakak tidak bersikap baik padamu dan Dian. Jadi kali ini aku akan membawamu kembali untuk memberitahu mereka dengan tegah bahwa mereka tidak boleh merundungmu dan Dian lagi. Benarkah? Apakah nenek dan bibi tidak akan pernah merundung ibu dan aku lagi? Aku berjanji. Ayah Lu Yuan yang terbaik. Kak, bagaimana kalau lupakan saja? Kali ini aku kembali ke dalam negeri untuk memindahkan fokus pekerjaan kembali ke dalam negeri agar aku bisa The menjagamu film was berdua. translated and narrated Yunshol. by M Media. Percayalah padaku. Kak Gu Yuan. Keluarga Lu dari selatan kota mengirim undangan, mengundangmu untuk hadir perjamuan ulang tahun ke-60 Nyonya Lu. Kak Gu Yuan tidak pernah menghadiri perjamuan seperti ini. Kak Gu Yuan. Keluarga Lu dari selatan kota. Lu dari grup Lo. Perjamuan keluarga besar Lu. Maka Yunshou seharusnya ada di sana juga. Beritahu keluarga Lu. Aku akan menghadiri perjamuan itu. Dimengerti. Kartu undangan. Sudah kuduga. Semua ini karena wanita terkutuk itu Shen Yunzhou. Aku juga ingin ikut. Kau tidak diizinkan pergi. Aku akan pergi sendiri dengan tenang. Perjamuan keluarga Lu. Senang bertemu denganmu. Terima kasih. Senang bertemu denganmu. Presiden Direktur Lu lama tidak bertemu. Kau sudah tumbuh menjadi wanita muda. Tuan muda dari keluarga Lu benar-benar muda dan menjanjikan. Konon dia telah ditunjuk sebagai penerus keluarga Lu berikutnya. Dulu demi menikahi wanita ini ke dalam keluarga, membuat seluruh keluarga tidak bahagia. Aku tidak tahu pesona apa yang dimiliki wanita ini, sampai membuat tuan muda Lu begitu terobsesi. Yunshol, ayo temui orang tuaku bersamaku. Dian. Ayah ada di sini. Jangan takut. Bersama ayah. Ayo kita pergi menemui kakak dan nenek, oke? Tidak apa-apa Dian. Ayo pergi. Ayah. Ibu. Mengapa kau membawa mereka ke sini? Yunshou adalah istriku. Dian adalah putrimu. Membawa mereka kembali. Bukankah itu hal yang wajar? Ibu ayah. Ibu. Yunshou sedang menyapamu. Aku tidak tahan dia memanggilku ibu. Takut itu akan memperpendek umurku. Kau sebaiknya memanggilku bibi saja. Ibu, Yunshou adalah istriku. Suami dan istri adalah satu. Jika dia memanggilmu bibi, apa yang harus aku panggil padamu?
Anak durhaka, apa yang kau katakan? Bukankah begitu? Halo Bibi. Direktur gue, bahwa Anda bisa meluangkan waktu untuk hadir. Benar-benar menerangi kediaman kami yang sederhana. Gu Yuan, mengapa dia datang ke sini? Ini adalah Kaisar Ji Yangcheng. Mengapa dia ada di sini juga? Keluarga Lu memiliki reputasi yang cukup baik. Biasanya dia tidak menghadiri perjamuan sama sekali. Memang, sejak dia melegalkan perkumpulan naga hitam 3 tahun lalu dan memperoleh kekuasaan mutlak baik di dunia hukum maupun dunia bawah, dia jarang muncul di depan publik. Sepertinya keluarga Lu akan mencapai tingkat yang baru. Ibu itu paman dari tadi malam. Dian, jangan ganggu paman itu. Malam itu, Satu malam, Dian pernah melihatnya. Adalah orang yang persis kau lihat di gerbang rumah sakit hari itu. Pasinku. Semoga Nyonya Lu sehat dan bahagia di hari ulang tahunnya. Terima kasih. Direktur gue, izinkan saya memperkenalkan Anda sedikit. Itu putra bungsu saya, bernama Lu Yuan. Saya harap Direktur gue bisa memberikan bimbingan lebih padanya di masa depan. Aku akan membawa Dian melihat-lihat di tempat lain. Baiklah, aku akan pergi bersosialisasi sebentar. Halo Tuan Gue. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Halo. Ada apa? Aku tahu. Direktur gue, sesuatu tiba-tiba muncul di perusahaan, dan saya harus pergi menanganinya. Lu Yuan dan saya akan pamit sebentar. Silakan lakukan sesuka Anda. Silakan lanjutkan. Semuanya silakan menuju ke sana. Mari kita makan bersama. Ayo pergi. Lari dengan sangat cepat. Mari duduk di sini. Duduklah dengan benar. Ambilkan anggur untuk dimakan Dian. Oke. Shen Yunzhou, aku tidak akan pernah membiarkanmu mencuri Gu Yuan. Bagaimana? Lu sih kakak perempuan Lu Yuan. Nona Wang Yao, apakah kau juga tidak menyukai wanita itu? Apa urusannya denganmu? Aku tidak tahu apa yang Shen Yunzhou maksud dengan cara yang dia gunakan untuk memikat kakakku sampai dia kehilangan akal sehatnya. Bahkan kekasih masa kecil dan tunangannya sendiri sudah tidak dia inginkan lagi. Su Yuan itu tunangan Lu Yuan. Dia bersikeras untuk menikahi wanita itu. Kak Lu Yuan demi dia menolak pertunangan denganku. Pada akhirnya apakah ada milikku yang tidak sebaik miliknya? Ini adalah rubah kecil yang lisik. Shen Yunzhou yang malang itu jangan harap bisa membawa anak berusia 7 tahun dan menjadi nyonya kaya di keluarga Luku. Dia sedang bermimpi. Yuanyi jangan khawatir. Kau adalah satu-satunya menantu yang diakui oleh keluarga Lu kami. Anak itu, dia bukan anak kakakmu. Lalu berapa usianya? Tentu saja dia bukan anak kakakku. Anak itu sudah berusia 7 tahun. 7 tahun. Cara dia makan persis seperti Gu Yuan. Dian, apakah kau ingat apa yang tidak boleh kau makan? Aku ingat. Aku tidak boleh makan kue mangga. Aku akan muncul bercak merah. Sakit. Pintar sekali. Gu Yuan juga alergi mangga. Shen Yunzhou, wanita terkutuk di keluargamu itu ternyata melahirkan anak Gu Yuan. Nona Wang Yao, ada apa denganmu? Wanita keji ini. Kue strawberry kecil yang lucu. Dian kita paling suka makan. Kue stroberi kan? Ayo ibu ambilkan untukmu. Ini makanlah. Apakah enak? Yunzhou, lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka Dian sudah tumbuh setinggi ini. Kak Xingye sudah lama tidak bertemu. Dian cepat panggil dia Bibi. Ibu. Aku merasa tidak enak badan. Dian ada apa?
Ibu lenganku sangat gatal. Apakah kau makan mangga? Tidak, aku hanya makan kue strawberry. Yunjo, bawa Dian-Dian, dan pergilah beristirahat sebentar di kamar tamu lantai 2. Oke, ayo pergi. Kemana Shen Yunso pergi bersama anak itu? Dian-Dian, apakah kau merasa lebih baik? Kau juga tidak demam. Di mana sebenarnya masalahnya terjadi? Ibu lenganku sangat gatal. Dian-Dian, ayo pergi. Ibu akan membawamu ke rumah sakit. Yunjo, hari ini adalah perjamuan ulang tahun ke-60 ibu. Mau kemana kau? Dian-Dian memakan sesuatu yang tidak diketahui dan mengalami reaksi alergi. Aku harus membawanya ke rumah sakit. Jangan lupakan statusmu. Apa yang kau pikirkan pergi di tengah acara? Jika alergi tidak segera ditangani, itu bisa berakibat fatal. Aku akan menjelaskannya sendiri kepada ibu. Shen Yunjo, jika kau membawa anak itu dan pergi sekarang, itu adalah penghinaan besar bagi The film bibimu. was translated Putriku bukan and anak nakal. narrated by M Sebelum Media. kau menikahi Kak Lu Yuen, kau sudah memilikinya. Dia bukan anak Kak Lu Yuen. Kalau begitu dia pasti anak yang kau miliki. Dengan pria sembarangan. Nona Su, tolong jaga bicaramu. Bukankah aku mengatakan yang sebenarnya? Dia bukan anak haram. Lalu siapa ayahnya? Apa? Tidak bisa mengatakannya ya? Kau bersikap menyedihkan untuk mendekati Lu Yuen, agar dia mau mendukungmu dan anak itu. Shen Yunjo, bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu? Di depan anak kecil, aku tidak ingin berdebat denganmu. Dian-Dian, ayo pergi. Apa aku bilang kau boleh pergi? Aku belum selesai bertanya tentangmu dan Gu Yuan. Nona Wang, sudah kukatakan. Aku tidak punya hubungan dengan Tuan Gu. Hentikan, orang sepertimu. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutmu itu benar. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Kau mencuri priaku, dan kau berani bersikap angkuh padaku. Dasar bocah kecil, biarkan dia pergi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ibu selamatkan aku. Dian, tunggu sebentar. Ibu akan datang menyelamatkanmu sekarang. Shen Yunjo, apa yang kau buru-burukan? Wang Yao, berikan kuncinya padaku. Buka pintunya. Jika kau punya masalah hadapi aku, jangan lampiaskan pada putriku. Kau sendiri yang mengatakannya. Jika ada apa-apa kami akan menemuimu. Permintaan kami sangat sederhana. Selama kau melakukan apa yang diperintahkan, kami akan membuka pintunya. Aku setuju dengan segalanya. Apakah kau menemukan Yunso? Tidak, belum melihatnya. Aku ingin kau menjauh dari Gu Yuan. Kau tidak boleh memiliki keterlibatan sedikit pun dengannya. Aku berjanji padamu. Ceraikan Lu Yuen. Bawa anak itu dan tinggalkan keluarga Lu. Baiklah. Aku setuju. Sekarang bisakah kau? Kau bisa memberiku kuncinya sekarang kan? Jangan terburu-buru. Ada satu hal lagi. Kau harus memberitahu Lu Yuen bahwa menceraikannya adalah pilihanmu sendiri dan tidak ada hubungannya dengan siapapun. Ibu, Itu pilihanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. ibu, aku merasa sangat buruk. Jika kau patuh sejak awal, mengapa kau harus menderita seperti ini? Kuncinya bukan yang ini. Wang Yao, jika terjadi sesuatu pada Dian-Dian, aku pasti akan membunuhmu. Kuncinya patah. Itu bagus. Untuk membiarkan anak itu merenungkan tindakannya di dalam. Ibu selamatkan aku. Dian-Dian. 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 Bernapaslah dalam-dalam Dian-Dian. 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 Dian-Dian.
Mencari seseorang. Bermimpilah. Tahan dia untukku. Lepaskan aku. Putriku mengalami reaksi alergi. Jika ini berlanjut, dia akan sesak napas. Bahkan jika dia mati, apa urusannya dengan kita? Kau harus melihat statusmu sendiri. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Melepaskanmu. Aku sudah melepaskannya. Supaya kau bisa merayu Ku Yuan lagi. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang pantas. Apa yang sedang kau lakukan? Dian. Jawab aku sekarang. Dian. Gu Yuan. Aku mohon tolong selamatkan putriku. Menyingkirlah. The film was translated Dari mana suara and keras itu narrated berasal? by M Media. Kembali ke sini. Apakah kau tidak tahu masalah mana yang lebih penting? Dian, jangan menakutiku. Dian. Baringkan dia di tempat tidur dulu. Dian. Dia mengalami reaksi alergi. Yaitu alergi. Aku punya obat khusus di sini. Panjian. Cepat. Reaksi alergi ini terlalu parah. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Ayo pergi. Minta seseorang mengamankan ruang perjamuan. Selidiki segera segala sesuatu yang terjadi malam ini. Ya Tuan. Apa yang terjadi? Aku mendengar keributan dari dalam. Shen Dian mengalami reaksi alergi dan dilarikan ke rumah sakit. Apel, aku juga akan pergi. Rumah sakit. Berhenti menangis. Dian meminum obat khusus itu. Dia pasti akan baik-baik saja. Ini semua salahku. Ini semua kesalahanku. Ini karena aku tidak menjaga Dian dengan baik. Ini bukan salahmu. Apa yang dimakan Dian hingga menyebabkan alergi? Dia baru saja memakan beberapa potong kue. Seorang staf memberikan Dian kue stroberi. Lalu dia mengalami reaksi itu. Kue stroberi. Tunggu aku. Panjian. Pergi dan selidiki sekarang juga. Seorang staf memberikan kue stroberi untuk Dian. Tidak apa-apa. Aku sudah memeriksanya. Hasilnya akan segera keluar. Gu Yuan. Terima kasih. Jika bukan karena kau hari ini, Dian mungkin sudah. Konyol. Mengapa kau berterima kasih padaku? Yunshol. Aku minta maaf karena terlambat. Bagaimana kondisi Dian? Belum jelas. Terima kasih Presiden gua karena telah menjaga istriku. Sekarang karena aku sudah di sini, tidak perlu merepotkan Presiden gua lagi. Kau bilang Yunsu adalah istrimu. Lalu saat sesuatu terjadi pada ibu dan anak itu, di mana kau? Ini memang kesalahanku. Aku akan mengungkap kebenarannya dan memberikan penjelasan kepada Yunshol. Bisa jelaskan, jika aku datang terlambat, selangkah saja. Dian mungkin sudah kehilangan nyawanya. Ayah macam apa kau ini? Dan suami macam apa kau ini? Ini adalah urusan antara kami sebagai suami istri. Masih belum saatnya orang luar atau seseorang seperti Tuan Gu untuk datang dan menghakimi. Katakan sekali lagi. Cukup. Yang paling penting sekarang adalah menunggu kabar kondisi Dian.
Suran, bagaimana keadaan Dian-Dian? Untungnya Dian-Dian meminum obat khusus tepat waktu. Beberapa menit lagi, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Syukurlah. Syukurlah. Terima kasih Tuan Gu. Yonju, kau juga harus lebih berhati-hati. Dian-Dian mengalami alergi mangga kali ini. Di masa depan kau harus tidak pernah membiarkannya makan mangga lagi. Oke, Sepertinya dia belum menyadari bahwa Dian-Dian The film sama was sepertinya translated alergi and terhadap mangga. narrated by M Media. Yunshol, aku tahu Dian-Dian alergi terhadap mangga. Aku bahkan secara khusus menginstruksikan pihak dapur bahwa buah-buahan dan hidangan penutup tidak boleh mengandung mangga. Aku tidak tahu di mana kelalaian itu terjadi. Tapi tenang saja, tidak peduli siapapun itu. Selama mereka berani menyakitimu dan Dian-Dian, aku benar-benar tidak akan membiarkan mereka lolos. Aku akan meminta seseorang untuk menyelidikinya sekarang. Panji. Halo. Bagaimana hasil penyelidikannya? Kak Yuan, sudah diklarifikasi. Wang Yao menginstruksikan Lu Xinghe dan Su Yuanyi untuk membuat kue mangga yang disamarkan sebagai kue stroberi untuk diberikan kepada Shen Dian-Dian. Bawa mereka bertiga ke rumah sakit untukku. Kak Gu Yuan, status Wang Yao istimewa. Aku tidak bisa menangkapnya. Tapi Lu Xinghe dan Su Yuanyi, aku sudah membawa mereka ke sini. Mengenai Wang Yao, aku akan menanganinya nanti. Kau sudah menemukannya. Sepertinya, efisiensi Direktur Lu sangat kurang. Kak Gu Yuan, Kak Gu Yuan. Di mana mereka? Di sebelah. Lepaskan. Lepaskan aku. Kakak. Berlutut. Apa maksudmu dengan ini? Jika kau berani berdiri, aku akan mematahkan kakimu. Potong dan berikan pada ikan. Gu Yuan, jangan berpikir kau punya pengaruh di dunia bawah maupun dunia resmi. Kau bisa menutupi langit dengan satu tangan. Keluarga Luku juga tidak bisa diremehkan begitu saja. Bukan padaku kau harus berlutut. Yunjo, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku seharusnya tidak memberikan Dian-Dian kue mangga. Kami berdua hanya mencoba mengerjaimu. Benar Yunjo. Dian-Dian sudah baik-baik saja sekarang. Kau adalah orang yang berhati besar. Jeti tolong maafkan kami. Mungkinkah di matamu hidup Dian-Dian hanyalah lelucon? Tidak. Kami tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Yunju, kami bersedia memberikan kompensasi. Kami akan memberikan berapapun yang kau mau. Apakah kau lihat? Berapa kompensasi yang pantas? 5 juta. Tidak, 10 juta. Kalau begitu aku akan menghabiskan 10 juta untuk membeli salah satu kakimu. Tidak. Kal. Yuanyi, bagaimana bisa kalian berdua melakukan hal seperti itu pada Dian-Dian? Dia masih anak-anak. Yunju, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong lepaskan kami. Demi Lu Yuan, lepaskan saja kami. Karena mempertimbangkan Lu Yuan. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kau membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka semua, keluarga dan teman Kak. Aku tidak ingin menyulitkan Kak. Aku minta maaf Yunshol. Aku pikir aku bisa melindungimu dan Dian-Dian. Tapi aku tidak menyangka bahwa kakakku dan Yuanyi bagaimana bisa melakukan hal seperti itu bersamamu dan anakmu. Aku Untuk menghindari Gu Yuan,
Aku berniat untuk mencoba menjalin hubungan dengan Kak. Sekarang sepertinya, itu semua hanya angan-angan. Setelah Dian keluar dari rumah sakit, mari kita akhiri pernikahan kita. Yunso, aku berjanji padamu bahwa ini tidak akan. Aku The tidak film akan was membiarkan ini translated terjadi lagi. and narrated by M Media. Kak, ini bukan salahmu. Shen Yunso. Kau dipermalukan oleh keluarganya, dipandang rendah, dan anakmu hampir kehilangan nyawanya karena mereka, dan kau masih membelanya. Ini urusan keluarga saya. Tidak perlu bagi Presiden Gu untuk mengkhawatirkannya. Urusan keluarga. Urusan keluarga. Shen Yunso, inikah kebahagiaan yang kau bicarakan? Apakah kau tidak punya harga diri? Tuan Gu, di antara mereka yang menyakiti putriku, selain Lu Xinghe dan Su Yuanyi, tidak adakah orang lain? Sebelum Anda mulai menghina orang lain, urus dulu tunangan Anda sendiri. Tunangan yang mana? Aku tidak punya tunangan. Cukup. Tuan Gu, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan putri saya hari ini. Namun saya harap di masa depan, Anda juga bisa mengendalikan orang-orang Anda. Saya tidak ingin lagi terlibat dengan kalian semua. Baiklah. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Oke. Tidak perlu. Yunso, Kak Guiyuan, Ayo pergi. Ayo kita selesaikan masalah dengan Wang Yao. Kediaman keluarga Wang. Ayah, kau bilang hanya karena masalah sekecil itu. Apa hak Gu Yuan memukulku? Hanya karena kau hampir merenggut nyawa. Tapi dia tidak mati kan? Mengapa kau begitu galak? Katakan sekali lagi jika kau punya nyali. Xiao Yuan, jangan terlalu marah. Duduklah dulu. Mari kita bicarakan pelan-pelan. Duduklah. Kita memang harus bicara dengan benar. Xiao Yuan, aku dengar dari Yao Yao bahwa masalah ini memang kesalahannya. Biarkan segelas anggur ini menjadi permintaan maafku atas namanya. Aku sudah memperingatkannya sekali. Ini adalah kedua kalinya. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Xiao Yuan, jangan lupa posisimu saat ini. Siapa yang membantumu mencapainya? Tanpa Kak Gu Yuan, perkumpulan naga hitam milikmu mungkin bahkan tidak ada lagi. Pan Jiing, kau pikir kau siapa? Beraninya kau berbicara seperti itu pada ayahku. Kesabaranku sudah habis. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus dilakukan? Mengingat bantuanmu di masa lalu. Aku tidak akan bertindak sendiri. Aku akan memberimu satu kesempatan. Bagaimana cara menanganinya? Kau putuskan sendiri. Ingat, ini adalah yang terakhir kalinya. Ayah. Ayah. Ayah, kenapa kau memukulku? Ayah, berhenti memukul. Kau putri yang durhaka. Ayah, Xiao Yuan, apakah ini cukup? Hubungan kita di masa lalu sekarang sudah bersih. Tenang saja, saham grupmu. Aku tidak akan menyentuh sepeser pun. Aku harap kau menjaga sikapmu. Gu Yuan, kau. Mantan ketua, semua itu transaksi gelap yang pernah kau lakukan. Aku punya bukti semuanya. Jika ada yang berani menyakiti Yongzhou lagi, aku akan memastikan dia menghabiskan sisa hidupnya. Harus masuk penjara. Cepat bangun putriku. Kau baik-baik saja. ayah, kenapa kau memukulku begitu keras? Ayah tidak punya pilihan. Aku tidak akan pernah melepaskan Shen Yunzhou ini. Jika bukan karena dia,
Kak Guyuan tidak akan pernah memperlakukanku seperti ini. Kau. Gu Yuan sama sekali tidak memiliki dirimu di hatinya. The Aku tidak film was percaya. translated and narrated by M. Media. Ayo Kak Gu Yuan. Sudah lama sekali. Minum lagi. Sejak Kak Yuan mengubah perkumpulan naga hitam menjadi Yulong Group, dia selalu mendekam di kantor setiap hari. Tidak disangka dia benar-benar keluar untuk minum hari ini. Sangat langka. Mengapa wajahmu murung? Aku khawatir tentang adikku. Ada apa dengan adikmu? Aku tidak tahu apa yang ada di kepalanya. Ada begitu banyak pria tinggi kaya dan tampan di jalanan. Namun dia justru memilih seorang preman. Dia bahkan kawin lari dengan seseorang. Sekarang dia bahkan tidak bisa ditemukan. Ada apa dengan si pirang itu? 8 tahun lalu kita. Bukankah kita juga hanya preman? Itu karena aku tahu terlalu baik. Orang seperti apa kita ini. Itulah sebabnya aku tidak akan membiarkan adikku bersama seorang berandalan. Preman ini belum tentu jahat. Tunggu Kak Gu Yuan. Itu adik kandungku. Aku juga punya saudara perempuan. Kak Yuan, kapan kau punya adik perempuan? Dia saat ini memiliki 2 pelamar. Aku ingin tahu yang mana yang akan dia pilih. Ceritakan tentang mereka. Pelamar nomor 1. Berpendidikan tinggi. Mengenai kepribadian. Cukup lumayan. Namun, keluarganya memperlakukan adikku dengan sangat buruk. Bagaimana dengan yang nomor 2? Nomor 2. Nomor 2 adalah seorang preman. Dia cukup kaya, tapi tidak berpendidikan. Dan tidak punya latar belakang keluarga, tapi dia memperlakukan adikku dengan sangat baik. Dia mengutamakan adikku dalam segala hal. Katakan padaku, yang mana yang akan dia pilih? Kak Gu Yuan. Adikmu ini. Kemungkinan bernama Shen Yunshou. Ini. Kalian katakan sesuatu. Kak Gu Yuan. Apakah ada perbandingan? Hanya orang bodoh yang memilih nomor 2. Tidak. Jika seseorang mencintai orang lain dengan mendalam, bukankah itu sudah cukup? Kak Gu Yuan. Kapan kau mulai menonton drama idola? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa cinta bisa mengatasi semua rintangan? Tentu saja kau memilih yang memiliki latar belakang keluarga baik. Pria yang berpendidikan tinggi kaya dan tampan. Jika itu adikku, dan dia memilih nomor 2, aku pasti akan mematahkan kaki anak itu. Aku pikir, nomor 2 ini tidak buruk juga. Benar begitu Kak Yuan. Kak Jian, penyesalan terbesarku adalah tidak belajar dengan giat saat masih muda. Aku berakhir menjadi berandalan tak berpendidikan. Aku bisa melihat kau tidak punya banyak pendidikan. Ayo minum anggurnya. Kemari, minum anggurnya. Kalian minumlah. Aku akan keluar sebentar untuk mencari udara segar. Kak Jian, ada apa dengan Kak Yuan? Tanyakan saja pada dirimu sendiri. Kalian minumlah. Ayo pergi. Bos, Surat utang. dia Shanghai. Bos Shen. Datang untuk bermain lagi malam ini. Lihat catatan ini. Kau berhutang lebih dari 3 juta pada kami. Kak Xiao. Beri aku satu kesempatan lagi. Lain kali, aku pasti akan mengembalikannya beserta bunganya. Memenangkan semuanya kembali. Enyahlah. Kau mau bermain tanpa uang? Bayar. Atau jangan harap bisa keluar dari sini hari ini. Kak Xiao. Aku benar-benar tidak punya uang saat ini. Kalau tidak punya uang kau bisa meminjamnya. Lagi pula, bukankah kau masih punya anak perempuan? Dia tidak mungkin membiarkanmu mati begitu saja kan? Anak perempuanku, sederhana saja jika kau tidak bisa membayar hutangmu. Aku akan melemparmu ke sungai untuk jadi pakan ikan. Kak Xiao, kau tidak boleh membunuhku. Aku akan menelpon sekarang juga. Aku akan meminta putriku mengumpulkan uang dan datang ke sini. Dian, tidurlah sekarang. Rumah sakit. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. The film was translated and narrated by M. Media.
Halo, Yunshol, cepat datang dan selamatkan aku. ayah, apa yang terjadi padamu? Aku berhutang pada mereka. Mereka akan membunuhku sekarang. Cepat bawa uangnya untuk menyelamatkan ayah. Ayah, mengapa ayah berjudi lagi? Jika kau ingin menyelamatkan ayahmu, bawa 3 juta besak untuk melunasi hutang. Jika tidak, aku akan melemparnya ke sungai untuk jadi pakan ikan. Semua uangku ditipu olehnya. Dan habis karena judi. Dari mana aku harus mencari 3 juta untuknya? Villa keluarga Gu. Kak Yuan. Mengenai Shen Yunshol, apa rencanamu? Dia sudah menikah dan punya anak. Keluarganya tampak harmonis bagiku. Masih ada beberapa konflik kecil. Dengarkan apa yang ingin ku katakan. Saudara perempuan Lu Yuan menyakiti putri Shen Yunshol. Tapi dia hanya menamparnya, lalu membiarkannya pergi. Kak Yuan, jika memang tidak berhasil lepaskan saja. 8 tahun. Aku sudah menunggunya selama 8 tahun penuh. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Tapi dia sudah punya keluarga sekarang. Apakah kau benar-benar ingin menghancurkan keluarga seseorang? Menjadi perusak rumah tangga orang? Kak Yuan, ini sudah terjadi sangat lama. Memaksakan kehendak tidak akan membuahkan hasil. Tidak. Apakah kau benar-benar berniat mencampuri pernikahan orang? Dan menjadi perusak rumah tangga demi cinta? Shen Yunshol. Pan si kau. Kak, teleponnya. Angkat teleponnya dulu. Yunshol. Halo, Yunshol. Gu Yuan, bisakah kau meminjamkan 3 juta? Aku sangat membutuhkannya. Tentu saja. Mengapa tiba-tiba kau butuh uang sebanyak itu? Aku butuh uang ini segera untuk menyelamatkan seseorang. Kirimkan padaku dulu. Nanti akan kujelaskan padamu. Aku akan mengirimkan nomor rekeningnya. Baiklah. Halo, Dia menutup teleponnya. transfer 3 juta ke rekening Yunshol. Ada apa Kak Yuan? Awasi rekening banknya dengan ketat. Segera beritahu aku jika ada aktivitas yang mencurigakan. Ya. Minumlah. Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Shen Yunzhou, apakah kau membawa cukup uang untuk menyelamatkan ayahmu? Aku sudah membawa uangnya. Shen Yunzhou, bagaimana bisa kau dalam waktu sesingkat itu berhasil mengumpulkan 3 juta? Aku merindukanmu. Yunshou. Merindukanmu. Halo, Yunshou. Kak Yuan. Kak Yuan. The film was Kartu Shen translated Yunshou and baru saja narrated mentransfer by 3 juta M-Media. di dalam kasino bawah tanah Westgate Ring Road yang sudah lama kita tutup. Ini tidak baik. Yunshou dalam bahaya. Di mana ayahku? Yunshou. Bos Wang, putriku sudah sampai. Aku bisa pergi sekarang. Hentikan.
Masih kurang 500.000. Tadi di telepon kau, jelas-jelas bilang 3 juta. Aku minta maaf. Ini yang ayahmu hilangkan dalam perjalanan ke sini. Ayah, bagaimana ayah bisa melakukan ini? Aku pikir aku bisa memenangkan kembali modalnya. Aku akan memberikannya padamu besok. Besok, kau ingin pergi sebelum utangmu lunas. Apa kau bercanda? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Minum segelas anggur ini. Maka aku akan mengizinkanmu membayar uangnya besok. Kenapa kau tidak berani meminumnya? Hajar dia. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku, bos. Yunshou ini hanya segelas anggur. Cepat minum saja. Jika tidak kita berdua akan mati. Aku akan meminumnya. Ada yang tidak beres dengan anggur ini. Yunshou, Aku harus pergi dari sini. Ambil foto dan video beresolusi tinggi. Seret dia keluar. Yunshou. Yunshou. Berhenti. Yunshou. Apakah kau baik-baik saja? Selidiki masalah ini dengan saksama untukku. Ya. Yunshou. Hei Yunshou. Apakah kau baik-baik saja? Aku merasa sangat tidak nyaman. Minumlah The air. film was Minumlah air translated ya. and narrated by M Media. Gu Yuan. Apakah itu kau? Ini aku. Apa yang kau lakukan? Yunshou. Bagaimana kabarmu? Yunshou. Dia telah dibius. Aku akan menyelesaikan urusan ini denganmu nanti. Jangan tinggalkan aku. Gu Yuan. Kau benar-benar brengsek. Yunshou. Berhenti main-main. Apakah dia berniat melakukannya di dalam mobil? Apa yang kau lakukan? Aku sudah memanggil layanan darurat. Mereka akan segera tiba. Rumah sakit. Mengapa Presiden Direktur Gul muncul di sana? Yunshou meminjam uang dariku. Aku mengkhawatirkan keselamatannya. Jadi aku datang kemari. Kalau begitu aku harus benar-benar berterima kasih pada Presiden Direktur gue. Aku tidak butuh ucapan terima kasihmu.
Satu-satunya orang yang bisa berterima kasih padaku hanya Yun Shou. Dan kau Direktur Lu. Mengapa kau ada di sini? Yun Shou bilang dia takut terjadi kecelakaan dan memintaku untuk memberikan bantuan. Lalu dukungan Direktur Lu. Kau benar-benar terlambat. Masih lebih baik daripada CE Ugu yang memanfaatkan kerentanan seseorang. Memanfaatkan kerentanan orang lain. Aku hanya memanfaatkan situasi. Kau ingin memanfaatkannya, tapi kau bahkan tidak punya kesempatan. Benar si pendatang terlambat. Gu Yuan. Kau brengsek. Semuanya sudah berakhir. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu pada Gu Yuan? Dua pria sudah menunggu di luar sejak lama. Mereka ingin masuk untuk menemuimu. Haruskah kubiarkan mereka masuk? Hanya izinkan Lu Yuan masuk. Pasin sudah sadar. Dia aman dan sehat. Baiklah. Pasin menginstruksikan untuk hanya membiarkan Tuan Lu Yuan masuk. Ini aku. Yun Shou. Yun Shou. Bagaimana perasaanmu sekarang? Terima kasih, Kak. Aku sudah baik-baik saja sekarang. Yun Shou. Ayah kandung Dian Dian. Apakah itu Gu Yuan? Ya, Lalu, apakah kau masih mencintainya? itu semua sudah berlalu. Gu Yuan sudah punya tunangan sekarang. The film was translated and Dan dia akan narrated segera by memiliki 2 Emilia. anak. Tidak ada lagi kemungkinan bagi kita. Yun Shou. Apakah masih ada kemungkinan di antara kita? Aku sangat berterima kasih atas tahun-tahun ini. Atas perhatian kakak pada Dian Dian dan aku. Tapi, Yun Shou, mari kita pergi ke luar negeri bersama. Dan tidak pernah kembali lagi. Aku benar-benar minta maaf soal masalah Dian Dian. Aku pikir aku bisa melindungi kalian berdua. Tapi pada akhirnya kalian berdua tetap terluka. Yun Shou, beri aku satu kesempatan lagi. Kita akan pergi ke luar negeri bersama. Dan tidak akan pernah pulang. Selain itu, Gu Yuan punya tunangan dan anak. Namun ia tetap tidak berhenti mengusikmu. Jika kau ingin menyingkirkannya, pilihan terbaik adalah pergi ke luar negeri. Para investor di London sekali lagi telah memberikan proyekku suntikan dana lebih banyak. Jika kita pergi ke sana bersama, kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Kak, aku akan mempertimbangkannya dengan matang. Baiklah. Aku akan menunggumu. Kak Yuan kau. Ada apa? Tidak ada. Tanganku kram. Bagaimana perkembangan masalah yang kuberikan padamu? Itu perbuatan Wang Lingxiao dan Wang Yao. Sepertinya waktu itu. Pelajarannya belum cukup. Kali ini. Singkirkan mereka sepenuhnya. Bagaimana perkembangan masalahnya? Ayah, jangan khawatir. Selama kita mengambil foto dan video ini, dan mengunggahnya ke internet, untuk menghancurkan wanita keji itu Shen Yunzhou, Gu Yuan pasti akan kembali padaku. Tapi Gu Yuan tidak semudah itu ditipu. Aku takut. Ayah, sekarang Gu Yuan mengendalikan seluruh grup. Hanya dengan menumbangkannya, kita bisa mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Nora,
Xiao Yuan, mengapa kau ada di sini? Ini adalah... Sudah kukatakan waktu itu. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut Yun Shou, aku akan membuat mereka membusuk di penjara. Gu Yuan, kau benar-benar demi seorang wanita. Dan kau memperlakukan kami seperti ini. Jangan lupa bahwa dulu, akulah yang membawamu ke perkumpulan naga hitam. Begitulah caramu mencapai statusmu saat ini. Kau orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika kau tidak merencanakan sesuatu untuk melawanku saat itu, aku tidak akan pernah bergabung dengan perkumpulan naga hitam. Sekarang, saatnya untuk melunasi utang. Dendam masa lalu kita berakhir di sini. Aku sudah mengumpulkan bukti kejahatanmu. Kau bisa masuk penjara dan bertobat. Gu Yuan, mungkinkah kau tidak memiliki sedikit pun perasaan untukku? Apakah kau pikir bahwa untuk wanita sepertimu yang mengabaikan hukum, hati yang jahat, hati yang berbisa sepertimu, aku bisa memiliki perasaan apapun? Apa yang kau katakan? Apakah seperti itu pandanganmu terhadapku? Bawa mereka semua pergi. Ayo pergi Nona. Gu Yuan, kau akan mati dengan mengenaskan. Gu Yuan, kau akan mati dengan mengenaskan. Kak Yuan. Ponselmu mati saat aku meneleponmu. Kau juga mengabaikan urusan perusahaan. Mengapa kau bersembunyi di rumah dan minum sendirian? Yun Shou, Jika kau sangat menyukai Nona Shen, maka pergilah dan rebut dia kembali. Bia dan Lu Yuan telah pergi ke luar negeri. Mereka akan pergi ke luar negeri. Siapa yang mengikat simpul deal yang harus membukanya? Xiao Jiang, Nona Shen. mengapa kau ada di sini? Nona Shen, apakah kau benar-benar The akan film pergi was ke luar negeri? translated and narrated by M. Dian, pergilah ke atas dan bermain sendiri sebentar ya. Oke, Pergi ke luar negeri menurutku adalah pilihan terbaik. Lalu kau tidak menginginkan Kah Yuan lagi? Bagaimana mungkin aku masih berani menginginkannya? Dia sudah punya tunangan sekarang. Dan 2 anak yang akan segera lahir. Tolong sampaikan juga padanya, untuk tidak menggangguku lagi di masa depan. Sejak kapan Kak Yuan punya tunangan dan anak? Dari siapa kau mendengar itu? Ini benar-benar rumor konyol. Tapi Wang Yaong beritahuku bahwa dia dan Gu Yuan sudah bertunangan. Dan dia sedang mengandung anak Gu Yuan. Mereka adalah anak kembar. Omong kosong. Dia hanya pembuat masalah kakak ipar. Kak Yuan tidak pernah memiliki wanita lain. Selama 8 tahun ini, dia terus mencarimu sepanjang waktu. Tapi mengapa dia saat itu? Dulu, ayahmu lah yang memaksanya untuk putus denganmu. Lagi pula pemimpin perkumpulan naga hitam mengancamnya agar bergabung dengan Jen. Dia takut mereka akan menyakitimu. Jadi dia terpaksa memutuskan hubungan denganmu. Kak Yuan bergabung dengan perkumpulan naga hitam dan telah mengubah industri ilegal yang itu menjadi bisnis yang sah. Hanya demi masa depan yang lebih baik bersamamu. Kakak ipar, bisakah kau tidak meninggalkan Kak Yuan? Dia tahu kau akan pergi. Dia sudah minum-minum dengan murung di rumah selama 3 hari. Pergilah menemuinya. Aku takut jika dia terus minum, dia benar-benar akan mati karenanya. Baiklah, aku berjanji padamu, aku akan pergi menemuinya. Sudah selesai. ibu baju baru ini sangat cantik. Dian kita adalah yang paling cantik. Ibu, apakah ibu akan mengajak Dian pergi bermain? Ibu tidak hanya mengajak Dian keluar untuk bermain. Ibu juga mengajak Dian untuk menemui ayah kandungmu. Seperti Dian akan menemui ayah. Lu Yuan, Halo, Kak. Yun Shou, jadwalku telah dimajukan. Pesawat lepas landas dalam 2 jam. Jika memungkinkan, aku ingin melihatmu dan Dian sekali lagi. Tapi aku punya janji dengan Pan Jiang untuk menemui Gu Yuan dalam 1 jam. Setelah aku pergi kali ini, aku mungkin tidak akan pernah kembali. Baiklah, aku akan membawa Dian ke bandara untuk menemuimu sekarang. Baiklah, Dian. Ayo kita ke bandara dulu untuk mengantar ayah Lu Yuan ya. Oke, Anak yang pintar.
Aku harus memberitahu Panjiang terlebih dahulu. Tidak. Aku lupa meminta informasi kontaknya. Aku akan menelepon Gu Yuan dulu. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Bagaimanapun masih ada banyak waktu di masa depan. Aku akan mengurusnya setelah mengantar Kak. Panjian. Jam berapa sekarang? Sudah lewat jam 9. Secara logika seharusnya tidak begini. Mereka seharusnya sudah tiba saat ini. Kau tidak membohongiku kan? Bagaimana mungkin? Aku akan menyuruh seseorang mencari tahu keberadaan kakak ipar. Periksa untukku. Lokasi terkini Shen Yunshou. Apel. Bandara. Kak Yuan. Tunggu aku. Kak Yuan. Kak Yuan. Kak Yuan, tunggu aku. Kak Yuan. Kak Yuan. Ayah Lu Yuan. Aku tidak ingin ayah pergi. Aku juga tidak ingin meninggalkan Dian-Dian. Di masa depan saat ayah Lu Yuan tidak bersamamu. Kau harus mendengarkan ibumu. Aku pasti akan mendengarkan ibu. Yunshou. Kemarilah. Yunshou. Aku tidak mengizinkanmu pergi bersamanya. Apa yang kau bicarakan? Sudah kubilang. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi. Bahkan jika aku harus menggunakan ikatan hari ini, aku akan mengikatmu The dan film membawamu was pergi. translated Aku tidak. and narrated by M Media. Jangan tinggalkan aku lagi. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku hanya datang ke sini untuk mengantar Kak Lu Yuan. Benarkah? Bodoh. Sungguh. Panjiang sudah menceritakan semuanya. Biarkan aku mendengarnya. Aku salah paham padamu. Kalau begitu apakah kau akan menceraikan Lu Yuan? Dan bersamaku. Yunshou dan aku hanya menjalani pernikahan kontram saat itu. Kami hanya mengadakan upacara pernikahan. Kami tidak pernah mendaftarkan pernikahan itu. Yunshou. Ini adalah hadiah yang ingin kuberikan padamu 8 tahun lalu. Kali ini akhirnya hadiah itu ada di tanganmu. Shen Yunshou. Menikahlah denganku. Belikan buket bunga lagi. Tulip kesukaan Yunshou. Dia pasti akan sangat menyukainya. Gu Yuan, selama aku bisa bersamamu. Mengenai hal-hal lain aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Yunshou. Aku pergi. Maka Dian-Dian akan bersama kita berdua mulai sekarang. Aku bersumpah, aku pasti akan menjaga Dian-Dian seperti putri kandungku sendiri. Kau bodoh. Dian-Dian adalah putrimu. Sebenarnya saat kita putus dulu, aku sudah hamil. Dian-Dian, panggil dia ayah.